Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita. Hari ini kita mau membahas kisah perjalanan hidup seorang serial killer. Karena gue yakin banget banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidupnya. Mau tahu siapa orangnya? Ya, check this out. Gerald Eugene Steno lahir pada tanggal 12 September tahun 1951 di New York, Amerika Serikat. Dia lahir dengan nama asli Paul Zeininger. Gerald memiliki 4 orang saudara kandung. Ibu kandungnya adalah seorang pekerja seks yang menelantarkan semua anak-anaknya. Sampai akhirnya, pada waktu Gerald berusia 6 bulan, Gerald diserahkan ke dinas sosial untuk diadopsi sama seperti saudara-saudaranya yang lain. Beberapa dokter mengatakan bahwa Gerald atau Paul ini bukan anak yang layak untuk diadopsi. Karena anak ini sedikit punya kekurangan mental atau kekurangan psikologis. Gue juga nggak ngerti ya guys, kenapa dokter bisa ngomong hal seperti itu. Tapi pasti udah banyak tes yang dilakukan sampai dokter bisa ngomong seperti itu. Ada seorang perawat yang bernama Norma Steno akhirnya mengadopsi Gerald. Orang tua angkatnya ini memberikan identitasnya saat ini. Disitulah nama Paul berubah menjadi Gerald. Orang tua angkat Gerald sangat menyayangi Gerald loh guys. Dan bener aja ya, perkataan para dokter sebelumnya kalau Gerald ini nggak layak adopsi. Ternyata Gerald ini punya perilaku yang agak aneh nih guys untuk anak-anak seusianya. Gerald terus mengompol sampai dengan usia 10 tahun. Di sekolah semua nilainya tuh jelek, bahkan untuk semua mata pelajaran kecuali mata pelajaran musik. Karena hanya pelajaran musik lah yang Gerald kuasai. Gerald sering berbohong, dan dia pernah ketahuan mencuri uang dari dompet ayahnya. Pada usia 14 tahun, Gerald pernah ditangkap oleh polisi karena membunyikan alarm kebakaran palsu. Dan dia juga pernah melemparkan batu ke mobil yang lagi lewat dari jembatan penyeberangan. Dan dia lagi ya guys, pernah menghamili seorang gadis yang cacat mental, sampai-sampai orang tuanya Gerald ini harus membayar untuk biaya aborsinya. Karena perilaku-perilaku aneh Gerald tersebutlah, akhirnya dia menjadi sering dibully oleh teman-teman di sekolahnya. Gerald lulus SMA ketika dia berusia 21 tahun. Wow, luar biasa ya guys, umur segitu baru lulus. Setelah lulus sekolah, Gerald mengambil kursus komputer. Setelah lulus dari pendidikan kursusnya ini, Gerald mulai bekerja di rumah sakit lokal setempat. Tapi nggak lama kemudian, dia dipecat karena ketahuan mencuri uang rekan kerjanya. Gerald dipindahkan oleh orang tuanya ke Florida ke tempat neneknya. Dia lalu dikirim ke sekolah militer dan gak lama kemudian dia ini pindah ke Pennsylvania. Orang tua angkat Gerald pindah ke Ormond Beach, Florida. Gerald pun akhirnya kembali lagi untuk tinggal bersama kedua orang tuanya. Orang tua Gerald berharap Gerald ini bisa berubah, tapi sayang sekali guys, Gerald ini tidak pernah mendapatkan pekerjaan tetap yang baik. Ketika dia itu bekerja, dia selalu dipecat. Biasanya alasannya karena Gerald ini mencuri uang atau terlambat. Pada waktu Gerald berusia 23 tahun, dia bertemu dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai hairstylist yang berusia 22 tahun dan jatuh cinta loh guys. Mereka akhirnya bertunangan. Setelah beberapa bulan menjelang hari pernikahan mereka, Gerald ditangkap oleh polisi karena kasus penipuan cek. Keluarga tunangannya sampai menuliskan surat dong guys kepada hakim, meminta supaya Gerald dibebaskan lebih cepat agar mereka bisa menikah. Dan hakim pun setuju. Pernikahan tersebut hanya berlangsung selama 13 bulan saja. Dan tanpa sepengetahuan istri dan orang-orang lain, Gerald ternyata sudah mulai membunuh. Gerald terkadang pulang dengan darah di baju atau di mobilnya. Pada bulan Maret tahun 1980, Gerald ditangkap oleh polisi. Dia ditangkap setelah ada seorang wanita yang bernama Donna Mary Hensley menjadi saksi atas kasus pembantaian yang dilakukan oleh Gerald. Ya guys, Donna adalah korban terakhir Gerald yang berhasil lolos. Donna kabur dari sebuah kamar motel di daerah Daytona Beach. Donna berhasil lari ke resepsionis, melihat ada seorang wanita penuh darah sedang berteriak, lalu sang resepsionis tersebut menelpon ambulans dan polisi. Donna adalah seorang pekerja seks dan juga seorang pecandu narkoba. Menurut polisi, Donna memiliki sekitar 30 luka tusukan dan semuanya dilakukan oleh Gerald Steno. Mungkin kalau nggak ada Donna, sampai saat ini Gerald itu masih bebas loh guys.
Ketika Donna diinterogasi oleh polisi, dia mengatakan bahwa Gerald telah menyiksanya dengan pisau, pembuka botol, gunting, serta asam muriatik. Kepolisian pun menyelidiki kasus ini lebih dalam. Setelah berkali-kali diinterogasi, akhirnya Gerald itu mengakui bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadap banyak wanita. Semua modus operandinya tuh sama ya guys. Wanita-wanita tersebut menumpang ke mobil Gerald atau Gerald lah yang menawarkan tumpangan kepada wanita-wanita itu. Gerald menawarkan menjadi tour guide yang baik di daerah Daytona Beach. Ternyata nggak diantarin sampai ke tempat tujuan, tapi dibawa ke suatu tempat yang sepi untuk disiksa lalu dibunuh dan mayatnya dibuang begitu saja. Gerald mengatakan dia mulai membunuh pada tahun 1974, ketika dia pada saat itu baru berusia 23 tahun. Saking banyaknya korban, dia tuh nggak inget siapa aja sih nama korban-korbannya. Detektif polisi yang menangani kasus Gerald bernama Paul Crowe. Suatu hari, Paul ini menginterogasi Gerald dengan memberikan beberapa foto wanita-wanita yang telah dikabarkan menghilang. Gerald pun menunjuk beberapa foto dan mengakui telah membunuh mereka. Berikut ini beberapa nama korban yang sudah berhasil diidentifikasi oleh polisi dan diakui telah dibunuh oleh Gerald. Antara bulan Desember tahun 1973 atau bulan Januari tahun 1974, ada seorang gadis muda bernama Kathy Liscraft yang berusia 17 tahun berasal dari Port Orange menumpang di mobilnya si Gerald. Kathy disiksa lalu ditikam sampai mati. Tubuhnya dibuang ke sebuah daerah terpencil di daerah Brevard Cove. Korban selanjutnya ada Mary Carol Meher, adalah seorang mahasiswi berusia 20 tahun. Mary sedang bersantai di sebuah bar di daerah Daytona Beach. Mary pun pulang dan mencari tumpangan. Sialnya, mobil tersebut ternyata mobilnya si Gerald guys. Di dalam mobil, awalnya baik-baik aja ya guys semuanya. Tapi nggak lama kemudian, Gerald mulai melecehkan Mary dengan menaruh tangannya di paha Mary. Respon Mary itu pada saat itu hanya tertawa dan hal tersebutlah yang membuat Gerald marah. Gerald pun mengeluarkan pedang miliknya dan menusuk Mary berulang kali sampai Mary meninggal dunia. Gerald membuang tubuh Mary dan tubuh Mary ditemukan oleh polisi 2 minggu kemudian pada tanggal 27 Januari tahun 1980 dengan kondisi tubuhnya yang sudah sangat membusuk. Autopsi Mary menunjukkan bahwa tulang dada Mary telah patah. Gerald juga mengakui telah membunuh Tony Van Haddock yang berusia 26 tahun. Sebelumnya, Tony terdaftar sebagai orang hilang di daerah Daytona Beach. Tubuh Tony ditemukan pada tanggal 6 April tahun 1980 di Volusia County. Tony adalah seorang pekerja seks yang sering berkeliaran di jalan pada malam hari. Suatu ketika, ada sebuah mobil datang kepadanya dan menawarkan bayaran sebesar $30. Tanpa pikir panjang, Tony pun langsung menerimanya. Tony naik ke mobil dan mereka pun mulai berkendara. Ya guys, mobil tersebut adalah mobilnya si Gerald. Sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah tempat yang sepi. Sebenarnya si Tony ini juga udah panik ya guys, karena jarak antara tempat kerjanya sama tempatnya berada saat ini lumayan jauh. Tony minta turun tanpa minta pembayaran. Tapi sebelum Tony ini turun, Gerald langsung mengambil pisau dari bawah kursinya untuk menikam Tony sebanyak 2 kali. Lalu dia mengeluarkan tubuh Tony yang masih kejang-kejang dari dalam mobil. Dan dia mulai menusuk kepala Tony sebanyak 38 kali. Udah gila sih ini guys. Tubuh Tony dibuang begitu saja. Lalu Gerald pun pulang, dia mencuci pisaunya, dia membersihkan mobilnya, lalu dia pergi tidur. Korban lainnya yang berhasil diidentifikasi adalah Nancy Hart yang berusia 34 tahun. Yang tubuhnya ditemukan oleh petugas listrik di daerah Tomoka State Park. Korban selanjutnya adalah Linda Hamilton yang berusia 16 tahun, yang sebelumnya telah dilaporkan hilang dan tubuhnya ditemukan di pantai New Smyrna. Ada lagi seorang gadis bernama Ramona Neal berusia 18 tahun. Gadis ini mengenakan bikini putih dan biru ditemukan di Tomoka State Park. Ada seorang gadis bernama Jane Doe yang tubuhnya ditemukan di pinggir jalan tol. Ada juga wanita yang bernama Susan Basil, Mary Kathleen Muldon, Sandra Dubos, Barbara Bauer, dan Susan Bickress. Profesi korban yang berhasil diidentifikasi oleh polisi rata-rata adalah seorang pekerja seks, mahasiswi dan remaja biasa yang membutuhkan sebuah tumpangan.
Gerald menyiksa dan membunuh mereka dengan berbagai metode seperti pencekikan, tembakan, atau penusukan. Tapi anehnya, semua korban-korbannya tersebut tidak ada satu orang pun yang diperkosa oleh Gerald. Para ahli kejiwaan mengatakan Gerald mendapatkan kepuasan tersendiri dari tindakannya membunuh para korban. Terus, motifnya apa sih yang membuat Gerald bisa jadi seorang pembunuh seperti ini? Kayak tadi sebelumnya gue bilang ya guys, kalau Gerald ini adalah anak yang kurang, baik dari segi akademis, pergaulan maupun penampilan, dan dia sering menjadi bahan bulian oleh teman-temannya. Gerald sempat menyukai beberapa wanita ya guys, tapi sayang sekali para wanita-wanita tersebut justru malah menghina dan menertawakan fisik serta penampilan Gerald, termasuk beberapa pekerja seks yang disewa oleh Gerald menolak untuk berhubungan dengannya. Hal itulah yang membuat Gerald marah terhadap wanita dan berniat untuk membunuh mereka semua. Pada bulan Desember tahun 1983, Gerald berhasil memberikan keterangan secara detail atas kasus pembunuhan terhadap 41 orang wanita. Bahkan, menurut polisi, korban dari Gerald itu sampai 80 orang loh guys. Tapi sayang sekali, hanya 9 orang wanita saja yang berhasil ditambahkan ke dalam dakwaan. Sampai dengan persidangan terakhir, Gerald tetap mengaku tidak bersalah. Dia mengatakan bahwa detektif Paula yang memaksanya untuk mengaku bersalah atas kejahatan yang tidak dia lakukan. Gerald merasa takut karena diancam oleh sang detektif. Gerald Steno didakwa atas kasus pembunuhan terhadap 9 orang wanita. 8 dakwaan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dan 1 dakwaan mendapatkan hukuman mati. Hukuman matinya dilaksanakan pada tanggal 23 Maret tahun 1998 di penjara Florida. Eksekusi hukuman matinya menggunakan kursi listrik. Demikian guys cerita kita untuk hari ini. Semoga kalian suka ya teman-teman semua. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube gue dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!